Sahabat, saya admin dari Jambai Pionir. Ini pertama kali saya menampilkan wajah. Sebenarnya saya itu udah hajat ya. Saya mau menampilkan wajah saya setelah channel YouTube setelah Open Mainnet. Lalu kenapa sebelum Open Mainnet saya sudah menampilkan wajah? Karena saya yakin sekarang sudah ada pengumuman, berarti Open Mainnet akan terjadi. Kuartal 1 2025. Untuk para sahabat yang mungkin sebagian telah mendukung channel kami ya, para pionir Tasik, terima kasih ya. Dan juga untuk para penyinyir ya yang telah menghina menjatuhkan, berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan, untuk kita mundur. Kita tidak akan mundur, maju terus, pantang mundur. dan yang lain-lain ya, seperti bilang halo lah, tukang hibur lah atau gimana ya. Kami itu di sini ya hiburnya itu beralasan gitu ya. Jangan salah bro, gini, walaupun open minded belum diluncurkan, no, kita nggak bersedih, kita konten itu dibayar bro sama YouTube bro. Dan jangan lupa, kenapa konten kita itu sampai meledak? Free Network inilah yang membuat konten kita meledak. Nah itu bro, jadi keuntungan belum apa-apa udah menguntungkan. Ya, itu dia. Apalagi sudah Open Mainnet. Mantap, siap-siap kita itu akan jadi sultan di negeri kita sendiri. Oke, para sahabat pionir, jumpa lagi dengan tim Kabupaten Tasikmalaya. Pada malam ini kita bersama-sama, sebelah kanan saya dari media Yesda TV, di sebelah kiri saya sama-sama pionir juga, yang baik pionir, dan saya sendiri adalah Ahtar Haidar Pionir. Yang sama-sama mereka atau kami bertiga itu selalu mengikuti perkembangan di dalam cryptocurrency yang khususnya adalah di network. Dan pada malam ini kami hanya sekedar kopdar, hanya sekedar sharing, hanya sekedar berbincang-bincang mengenai jadwal daripada Open Mainnet sendiri, karena banyak informasi yang beredar bahwa Open Mainnet itu akan terjadi pada tanggal 31 Desember 2024. Dan pada kenyataannya ataupun di sisi lain informasi bahwa Open Mainnet itu akan terjadi di kuartal 1, yaitu antara Januari, Februari, Maret ya. Dan ini mungkin perlu pembahasan bagi kita semua supaya apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan dari selama menambang kita di Network ini tidak gagal paham, dan kita selalu gitu kan, selalu terus berjuang mewujudkan daripada cita-cita itu, sehingga apa yang kita harapkan dari Network ini bisa terlaksana, bisa dirasakan oleh kita semua. Tetapi semua itu tidak mudah, perlu kita itu pencerahan, perlu kita itu menimba ilmu, perlu kita itu membaca informasi-informasi yang ada di dunia cryptocurrency. Nah, pada kesempatan ini hanya sekedar kopdar saja, hanya sekedar sharing saja, hanya sekedar pembicaraan sesama pionir yang mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharingkan itu bisa menjadi sebuah pencerahan bagi kita semua, bagi para pionir dimanapun Anda berada. Itu hanya sebagai pembuka. Maka untuk selanjutnya silakan simak apa yang akan kami bicarakan. Terima kasih. Silakan untuk ngobrol, ngopi santai. Mantap. Jadi terkait Open Mainnet yang sedianya digadang-gadang,
di akhir tahun 2024. Oh mohon maaf ya, saya kebetulan admin di Yasdar TV saluran Pi Network yang senantiasa selalu konsisten memberikan sajian-sajian tentang seputaran cryptocurrency Pi Network, di mana bisa dicek di ChatGPT, saluran resmi saluran Pi Network Yasdar TV. Insya Allah di sana sahabat akan temukan. Berbicara mengenai open mainnet yang hari ini dikabarkan berada di tahun 2025, itu sebetulnya bukan penundaan ataupun kemunduran, tetapi sebagaimana target yang dijadikan prioritas oleh Pi Core Team, dalam hal ini para pendiri Project Pi Network, itu ada 3 komponen yang harus ditempuh dan diselesaikan. Di antaranya 15 juta pionir menyelesaikan migrasi KYC, kemudian 10 juta pionir migrasi, dan 100 utilitas yang siap mainnet. Hari ini berdasarkan rilis terbaru di beranda akun Pi masing-masing, target pencapaian untuk pionir yang menyelesaikan verifikasi identitas KYC itu dari 15 juta pionir ternyata melampaui batas ya, sampai 18 juta. Ya, ini yang spektakuler. Hanya ada kesenjangan antara yang menyelesaikan KYC dan migrasi. Sementara yang seharusnya untuk migrasi itu 10 juta, hari ini Pi Core Team mengabarkan lebih dari 8 juta pionir yang menyelesaikan migrasi, lebih dari 8 juta. Tentunya ini mungkin saja 8.100.000, 8.200.000. Kalau 8.600.000 ke sana mungkin bukan lebih. Kalau begitu sepertinya kurang dari 9 misalnya. Kalau ini lebih, mungkin lebihnya sedikit, apakah 100 atau 200 atau 300. Nah, di mana hal ini terjadi kesenjangan antara migrasi dan KYC. Nah, kemudian tetap pada konsideran awal untuk mendapatkan kelayakan peluncuran open mainnet itu tetap mengacu pada acuan pokok, yaitu 15 juta menyelesaikan verifikasi KYC, kemudian 10 juta pionir menyelesaikan migrasi. Nah, hal ini tentu saja bagi sebagian kalangan beranggapan bahwa ini adalah kemunduran atau penundaan. Nah, yang kedua, kalau kita pahami bersama bahwa peluncuran open mainnet itu tidak ujuk-ujuk, karena bukan simsalabim. Ini bukan sulap, ya. Bukan simsalabim. Lagi pula Pi Core Team telah mengumumkan sebelumnya, sebelum peluncuran open mainnet akan ada rilis resmi yang dikeluarkan oleh Pi Core Team tanggal peluncurannya. Dan hari ini baru rilis resmi dikeluarkan oleh Pi Core Team. Baik itu dari Nicholas Kokalis, diperkuat oleh Cheng Diofen juga, sama-sama pendiri Project Pi Network, bahwa open mainnet akan diluncurkan di kuartal 1 tahun 2025. Sepertinya kalau mengacu kepada hitungan 1 bulan, sepertinya di Januari bisa saja tanggal 20 Januari, bisa juga 20 Februari, atau bisa juga 20 Maret gitu. Hal ini bisa saja terjadi. Hanya kalau mengacu kepada acuan maksimal, sepertinya kita tetap mengambil opsi yang ketiga, ke bulan Maret, itu paling telatnya bulan Maret. Walaupun ini baru analisis kita pionir di kelas bawah ya, yang hanya bisa menikmati, hanya bisa menjalankan, baru bisa memprediksi, dan prediksinya itu pun belum dikategorikan prediksi yang akurat. Hanya kalau kita sedikit membaca dari paparan-paparan Pi Core Team, sepertinya lebih mengarah kepada Januari, Februari, Maret itu bisa diharapkan, karena diawali dengan
pengumuman yang dikeluarkan oleh Paypal Team itu sendiri. Kemudian bagi beberapa pionir yang sampai hari ini terkendala dengan keadaan status KYC, ada yang menunggu persetujuan, ada yang kemudian status KYC-nya tentatif, terutama yang tentatif itu sebetulnya kita bisa melihat di profil akun Pi Network masing-masing. Kalau di sana verifikasi identitas KYC-nya sudah tercentang hijau, sebetulnya nggak ada masalah. Itu sudah dikategorikan lulus. Hanya dalam peninjauan. Kenapa peninjauan? Karena hal ini penting, karena ini hubungannya dengan nominal ataupun aset digital yang luar biasa, perlu verifikasi ulang. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk menjaga ekosistem Pi Network supaya tidak dimentahkan, tidak dirusak dengan penjualan-penjualan di pasar-pasar gelap, termasuk penjualan-penjualan ilegal. Bahkan banyak sekali penawaran-penawaran yang memberikan janji manis untuk memfasilitasi melakukan pertukaran Pi Coin, baik itu dengan barang dan jasa, termasuk pertukaran Pi Coin dengan fiat, apalagi sampai mengeluarkan uang registrasi. Ini sangat melanggar dan tidak sejalan dengan aturan daripada pemilik proyek Pi Network. Kemudian yang selanjutnya, saya juga sering ditanya melalui komentar-komentar yang sering masuk ke channel Yasdar TV. Mungkin juga di rekan-rekan juga banyak yang masuk mempertanyakan tentang KYC yang ditolak. Sebetulnya KYC ditolak, kemudian KYC yang tentatif, sebetulnya itu masih bisa diajukan banding. Berkali-kali ajukan banding, hanya kita tetap perlu bersabar. Karena yang mengajukan banding itu bukan hanya saya, bukan hanya kita. Bayangkan, jutaan pionir dari seluruh penjuru dunia. Kurang lebih ada 150 negara, termasuk negara-negara yang belum diakui secara sah di Dewan Keamanan PBB. Misalkan hal ini perlu menjadi representasi buat kita bahwa kita tidak menganggap enteng. Kita hanya menilai Paypal Team itu memiliki kelebihan yang kita tidak miliki, kita hanya menikmati, kita hanya memanfaatkan. Dalam artian kita berada di posisi asas manfaat gitu. Itu ini kebetulan ada adminnya SOTS channel, sama juga pionir ini. Ya, alhamdulillah. Ya, kita itu kan selalu aktif dan kita tidak akan terpengaruh dengan apapun cibiran itu yang bilang mau yang nyinyir, mau yang dungu silahkan. Betul. Yang bilang halu, yang bilang dungu, yang halu silakan saja, karena sekali prinsip kita tidak akan bisa dirubah dengan prinsip orang lain. Karena prinsip kita adalah kita, yang menentukan kita, yang akan menemukan juga adalah kita. Hasil ataupun tidak, kita tahu semua progres itu ada dua, gagal atau sukses. Kalau gagal, ya namanya juga usaha. Kalau sukses, itu yang kita harapkan. Menurut saya seperti itu. Jadi menyikapi open minded yang hari ini, kata sebagian penyinyir, ini ditunda, ini dibundurkan, itu salah bro, salah itu salah bro. Dan buat bagi para pionir, mudah-mudahan kita harus berpegang teguh, kita sama-sama gitu. Betul. Ya, jangan sampai mundur lah gitu. Betul. Sama jangan kalah sama penyinyir yang dungu bahwa open minded dipundurkan, kita jadi ikut mundur, ya janganlah, harus maju tetap. You have one way, I have my Ya, own way. gitu. Ya, silakan dari Bang Abai ya, Abai channel pionir juga. Oke, para sahabat, saya admin dari Jambai Pionir. Ini pertama kali saya menampilkan wajah. Sebenarnya saya itu udah hajat ya. Saya mau menampilkan wajah saya Setelah? channel YouTube setelah open minded. Lalu kenapa sebelum open minded saya sudah menampilkan wajah? Karena saya yakin Sekarang sudah ada pengumuman, berarti open minded akan Terjadi. kuartal 1 2025. Nah, untuk para sahabat yang mungkin sebagian telah mendukung channel kami ya, para pionir Tasik, terima kasih ya.
dan juga untuk para penyinyir ya yang telah menghina Usaha. menjatuhkan. Berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkan, untuk Ya. kita mundur. Kita tidak akan mundur, maju terus, Pantang mundur. pantang mundur. Dan yang lain-lain ya seperti bilang halo lah, tukang hibur lah atau gimana ya. Kami itu di sini ya hiburnya itu beralasan gitu ya. Jangan salah bro, gini, walaupun open minded belum diluncurkan, no, kita nggak bersedih, kita konten itu dibayar bro sama YouTube bro. Dan jangan lupa, kenapa konten kita itu sampai meledak? Free network inilah yang membuat konten kita meledak. Nah itu bro, jadi keuntungan belum apa-apa udah menguntungkan. Ya, itu dia. Apalagi sudah open minded. Waduh. Mantap. Siap-siap kita itu akan jadi sultan di Iya. negeri kita sendiri. Harus. Itu berbicara kita tentang masalah open minded ya, yang memang sudah diumumkan secara resmi dari Kortim Fit Network itu sendiri. Nah, kita beralih ke topik ya. Alih topik, kalau masalah open minded kita tunggu saja informasi dari pusat, dari Kortim, bahwa open minded itu akan terjadi di tahun 2025, yaitu kuartal 1. Nah, yang tidak kalah hebohnya lagi gitu kan, yaitu tentang masalah harga daripada V-Network itu sendiri. Bagaimana tanggapan Anda semua tentang harga yang memang sekarang itu banyak beredar gitu kan, bahwa V-Network itu akan jatuh harganya itu di sekitar $52, $53 sampai $54, sementara yang diusung oleh Kortim itu ataupun GCP itu adalah $314.159. Nah, bagaimana menurut pandangan kalian, saudara-saudara pionir, andaikan harga V-Network itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dalam artian tidak sesuai dengan yang kita impikan, mengacu kepada GCV, ada yang ada yang $52 sampai $54. Bagaimana tanggapan Anda sih? Ya bro, silakan bro. Bagaimana short channel? SOTS channel. Menurut saya itu semua kripto pada dasarnya tidak langsung mengacu ke harga yang kita tuju. Meskipun tujuan kita itu pasti akan tercapai, cuman di kripto yang lain juga sama, mulai dari titik bawah dulu Naik. sampai ke atas itu sama, semua kripto juga sama. Jadi kita itu harus meluruskan juga, atau kita juga harus ya berlapang dada juga bisa gitu, supaya GCP itu bisa dapat tercapai. Oke. Baik channel. Tentang nilai GCP Ya, ya. nilai GCP. Berkaitan dengan nilai GCP ya. Bagi saya yakin nilai GCP akan muncul di awal open mainnet. Karena kenapa? Karena kalau nilai Bitcoin itu di bawah nilai GCP, ya, kita berbicara ya, bukan makin membandingkan ya. Kita berbicara lewat airdrop ya. Airdrop curut lah sebutnya ya. Yang digadang-gadang wah harganya menggeledak, tapi dalam listingnya itu harganya hanya hitungan receh. Iya. Sehingga menimbulkan bagaimana? Dari tadi grafiknya tinggi langsung down. Di sana orang-orang sudah tidak memerlukan aplikasi curut tersebut. Nah, jadi dengan berbagai persiapan open network ini, V-Network, ya, saya yakin bahwa nilai utama ya, open mainnet adalah nilai GCP. Oke, terima kasih. Riana,
Kang Yasdal TV. Nah, kalau saya mungkin sedikit agak beda, tapi sebetulnya arahnya ke sana juga. Nilai GCP 314159 itu sebetulnya adalah nilai konsensus, di mana Vicor Team itu menentukan harga itu mengikuti atau ada peran serta daripada Pioneer melalui konsensus. Kemudian 314159 itu dianggap terlalu wow, terlalu fantastis kalau kita bicaranya di pelosok negeri seperti ini. Ya kalau di Luar sana. Eropa sana nggak ada apa-apanya segitu. Bahkan Amerika kan maunya 1 juta. 1 juta. Ya, itu Lebih nggak ada lagi, masalah. lebih wow lagi. Tapi secara mayoritas itu lebih mengarah kepada 314159 dolar. Kemudian saya juga pernah menyimak paparan salah satu pendiri Pi Network, dalam hal ini Chen Youfeng, menyampaikan bahwa kalau Ficoin nilainya rendah, terus apalah artinya penambangan yang susah? Apalah artinya Pioneer yang memiliki 1, 2, 3, 4, 5 poin? Mau dipakai apa? Sementara Ficoin ini secara proyeksinya menjadi mata uang digital yang akan merubah tatanan ekonomi global untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Pioneer. Kalau hanya 1 dolar, 5 dolar, 10 dolar, untuk apa? Kalau kita punya koin 1, 2, sampai 5 koin, apalah artinya? Makanya menurut saya 314159 dolar itu sesuatu hal yang sangat realistis. Apalagi perjalanan Pi Network ini bukan baru kemarin sore. Ini sudah 6 tahun melalui tahapan dan mekanisme yang delik, tahapan-tahapan yang apik, karena secara proyeksinya berbeda dari kripto-kripto lain daripada pendahulu-pendahulunya. Kita bisa lihat sekarang vendor-vendor kelas dunia sudah mulai mengintegrasikan kepada Ficoin. Untuk apa kalau Ficoin itu nilainya murah? Harus berapa ribu koin untuk membelikan satu produk barang? Ini yang mesti kita pahami, dan kita tak pantang menyerah. Hanya masalah harga secara utuh nilainya berapa? Apakah 314159 atau berapa? Nanti secara bersamaan akan keluar sekaligus permanen bersama open mainnet. Itu menurut saya. Oke, itulah beberapa pendapat tentang masalah harga. Yang intinya berapapun harga yang nanti akan diluncurkan melalui open mainnet itu, ya kita terima saja. Tetapi kita juga tidak akan bisa menerima begitu saja. Tetap kita itu harus mengacu apa dasarnya dan bagaimana proses daripada harga satu koin Pi Network itu bisa jatuh harga sekian. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ketika Pi Network ini ataupun cryptocurrency yang satu ini banyak yang sudah mengintegrasikan, baik itu para vendor-vendor terhadap Pi Network, itu otomatis apa yang kita harapkan, harga yang diharapkan oleh kita semua sesuai dengan harga GCP tersebut itu insya Allah pasti akan tercapai. Kenapa? Karena di sana banyak vendor-vendor yang sudah melirik daripada Bitcoin ini, gitu kan? Dan mereka juga tidak sekonyong-konyong ketika mereka itu sudah mengintegrasikan diri kepada Bitcoin, itu mereka itu sudah punya, gitu kan? Sudah punya perhitungan sendiri, gitu kan? Tidak sekonyong-konyong lah, gitu kan? Apapun yang kita kemukakan ke publik, gitu kan, tentang masalah harga GCP, apalagi pada pionir ataupun para pemirsa yang memang memiliki sentimen terhadap Pi Network ini, silakan saja, gitu kan. Tetapi awas, jangan hanya sebatas kita itu berkomentar yang negatif, tetapi kita baca informasi yang terdapat di dalam Pi Network itu, bagaimana dia itu berkembang, bagaimana dia itu
semakin pesat gitu kan perkembangannya, sehingga bisa diterima oleh dunia yang akan merubah terhadap tatanan ekonomi global dunia ini gitu kan. Nih satu hal lagi, kalau Filecoin itu murah, saya bingung dengan beberapa kelompok atau beberapa orang yang berusaha keras melakukan pencurian Filecoin. Ini tujuannya apa? Bahkan ini yang terakhir tadi malam ada nomor yang masuk, nomor tidak dikenal dan tidak ada di Indonesia. Nomornya plus 234 704 dan seterusnya. Ini nomor luar negeri. Ini berusaha mau membeli Filecoin saya dengan meminta prasasti. Ini untuk apa? Seperti ini. Ini untuk apa? Ini artinya koin ini, Filecoin ini menjadi buruan semua orang, terutama bagi mereka-mereka yang kesiangan bangunnya. Betul. Sekarang mau daftar, kemudian cara mendapatkannya sulit, makanya mereka kesiangan. Lah kita sudah lama-lama menambang, kita sudah ribuan, ini baru mau daftar, nggak punya upline, dapatnya juga 0,0. Ini kita yang sudah lama, tapi kita saran bagi saya kepada semua pionir sebagai bentuk dukungan nyata kepada ekosistem Pi Network, kepada proyek Pi Network, pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah terjebak oleh mereka sekelompok orang, termasuk lembaga-lembaga yang menawarkan bisa memfasilitasi penukaran Filecoin dengan mata uang fiat, pertukaran Filecoin dengan barang dan jasa. Semua nanti ada mekanismenya, tak perlu ribet-ribet. Apalagi sampai daftar, bayar registrasi sekian, ini nanti membuka ruang masalah yang besar nanti. Ini yang perlu kita perhatikan. Udah, kita tetap fokus, klik petir, ikuti semua petunjuk yang ada di beranda Pi masing-masing. Cukup itu, ikuti petunjuk yang dikeluarkan oleh Filecoin. Saya kira begitu. Betul, saya juga baru kali ini gitu kan mendengar ataupun melihatlah kasus-kasus tentang masalah pencurian daripada akun Pi Network itu sendiri, ataupun jual beli koin Pi Network itu sendiri secara ilegal gitu kan, tanpa diperbolehkan dari pusat gitu kan. Saya selama mengenal daripada koin-koin yang beredar di cryptocurrency ini baru kali ini gitu kan. Ada satu koin yang memang diperebutkan oleh seluruh dunia gitu kan, bahkan oleh seluruh mereka-mereka yang kita katakanlah orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Sampai ada juga yang secara kasat mata itu legal gitu kan, jual beli koin Pi Network dengan harga yang murah, dengan mulai dari kisaran 10.000 sampai mulai dari 4.000, 10.000 dan sebagainya gitu kan. Baru kali ini saya mulai kenal daripada cryptocurrency ataupun koin-koin yang beredar di beberapa exchanger ataupun exchanger baru kali ini gitu kan. Dan pada dasarnya saya juga ketika terjun daripada ke dunia koin gitu kan, itu mulai saya terjun itu sekitar tahun 2010 gitu kan. Dan selama 2010 sampai ke sini itu tidak ada satupun orang yang mencuri koin saya gitu, bahkan jual beli koin secara transparan gitu kan. Baru kali ini gitu kan saya melihat kasus-kasus ya pencurian koin lah, ataupun barter dan sebagainya, dengan menjual koin Pi dengan murah dan sebagainya, ada bandar-bandarnya secara terang-terangan. Baru kali ini di koin Pi Network ini gitu kan. Dalam kesimpulannya, ketika gitu kan, ketika Bitcoin ini banyak yang memperebutkan, banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab ingin mendapatkan koin tersebut secara ilegal, berarti di sana ada sebuah makna yang tersimpan bahwa Bitcoin ini adalah nilai ataupun koin yang sangat berharga bagi kita semua di kehidupan yang akan datang.
mungkin ini yang tentang masalah harga daripada Bitcoin ini dengan berbagai macam pandangan, pendapat gitu kan, dari Kang Yasda, dari Kang Abay, dan dari salah satu pionir apa namanya SO. itulah gitu kan channel itu kan. Nah itulah pandangan-pandangan mereka gitu tentang masalah harga daripada Bitcoin ataupun Finetwork ini yang insya Allah akan listing pada Januari 2025 pada kuartal 1 Januari sampai bulan Maret. Yang mudah-mudahan dengan tercapainya para pionir yang telah melaksanakan KYC kemudian memigrasikan koinnya ke wallet, akhir Desember ini semuanya bisa tercapai apa yang diharapkan ataupun kuota yang sudah disediakan untuk tercapainya open mainnet di akhir tahun 2024 ini bisa terlaksana. Itu yang sangat kami harapkan gitu kan. Walaupun tidak terlaksana, itu sudah ada pengumuman secara resmi bahwa Finetwork akan open mainnet pada kuartal pertama di tahun 2025. Nah mungkin itu obrolan singkat ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharingkan lah gitu kan. Ada hal lain yang bisa disampaikan? Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.